Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Bella Aprilia Leander dengan NIM 2111759. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum sekolah dasar guna memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki materi, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih kurikulum itu. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Ke pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup kurikulum sekolah dasar. Teman-teman tahu nggak nih apa saja isi dari ruang lingkup kurikulum sekolah dasar? Yang pertama ada tujuan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, penerapan pembelajaran tematik. Pada tahap ini intinya guru melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran tematik. Evaluasi pembelajaran tematik kurikulum 2013 difokuskan pada evaluasi proses dan hasil. Evaluasi proses diarahkan pada tingkat keterlibatan, minat, dan semangat siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan evaluasi hasil lebih diarahkan pada tingkat pemahaman dan penyikapan siswa terhadap substansi, materi, dan manfaatnya bagi kehidupan siswa sehari-hari. Lanjut ke sejarah kurikulum dari masa ke masa. Perkembangan kurikulum Orde Lama. Kurikulum 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan. Memakai istilah dalam bahasa Belanda, Leerplan, artinya rencana pelajaran. Kurikulum 1952 sampai 1964. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Perkembangan kurikulum Orde Reformasi. Kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum ini bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Nah, berikut ini adalah contoh struktur isi kurikulum. Berikutnya, komponen isi kurikulum sekolah dasar. Pasti teman-teman sudah tahu apa saja komponen isi kurikulum sekolah dasar. Komponen pertama dalam kurikulum adalah objektif atau tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan pendidikan yang tertulis dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua, knowledge atau materi. Materi kurikulum adalah bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum sendiri tidak boleh asal melainkan harus memerhatikan jenjang pendidikan juga beberapa aspek. Yang ketiga, school learning experience atau interaksi belajar mengajar di sekolah. Interaksi belajar mengajar di sekolah antara siswa dan guru juga menunjang keberhasilan kurikulum. Komponen terakhir dalam kurikulum adalah evaluation atau penilaian. Penilaian dibutuhkan sebagai gambaran ketercapaian tujuan juga keefektifan penerapan suatu kurikulum ke lingkungan pendidikan.
Lanjut ke fungsi kurikulum. Dilansir dari Universitas Pendidikan Indonesia, fungsi kurikulum secara lengkap diartikan sebagai kegunaan atau manfaat kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk kepala sekolah. Fungsi kurikulum untuk kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Yang kedua, untuk guru. Fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Yang ketiga, untuk orang tua atau masyarakat. Fungsi kurikulum bagi masyarakat, terutama orang tua siswa, adalah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Pembahasan terakhir yaitu peranan kurikulum. Peranan kurikulum ada 3, yaitu yang pertama peranan konservatif, di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda Indonesia. Yang kedua, peranan kreatif. Pada era global ini, masyarakat dituntut kreatif menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tetapi juga dapat bertahan pada masa depan. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Demikianlah pemaparan materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.